Halo, selamat pagi. Bersama saya Patricius Batarius. Kali ini saya akan menjelaskan metode integral Riemann menggunakan aplikasi bantu Microsoft Excel untuk menghitungnya. Diberikan sebuah soal, hitunglah luas yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan sumbu X untuk range X sama dengan 0,1. 0 sampai 1. Kita tahu bersama bahwa algoritma metode Riemann yaitu definisikan fungsinya. Dari soal yang ada sudah tahu fungsinya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Langkah yang kedua, tentukan batas bawah A dan batas atas B integrasinya. Dari soal juga sudah diketahui range-nya 0 sampai 1. Dengan kata lain, A-nya 0, B-nya 1. Atau batas bawahnya sama dengan 0, B-nya 1. Saya tuliskan di sini A dan B. A-nya 0, B-nya 1. Langkah yang ketiga, tentukan jumlah pembagi areanya N. Misalnya, pembagi areanya saya tentukan di sini, misalnya 5. Nah, otomatis saya harus mencari tahu nilai H-nya. H-nya itu berapa? Hitung nilai H, yaitu B kurang A dibagi N. Sekarang saya hitung nilai H-nya. H sama dengan B dikurangi A. B-nya 1, A-nya 0. Sudah. B kurang A, kemudian dibagi dengan N. N-nya 5. Saya sudah mendapatkan nilai dari H-nya yaitu 0,2. Berarti langkah selanjutnya menghitung hanya sudah diperoleh menghitung FXI. Sebelum saya menghitung sigmanya, menghitung jumlahnya. FXI di setiap titik, mulai dengan batas bawah 0 sampai dengan batas atasnya nanti 1. Poin-poin titik-titik di dalamnya di titik berapa saja? Yaitu di titik 0 ditambah dengan 0,2. Saya tekan tombol F4 di sini supaya saya copy ke kanan nanti mudah. Nah, setelah titik 0,2 di titik 0,4, titik 0,6, titik 0,8 dan di titik 1. Batas atasnya 1 sesuai dengan soal, batas bawahnya 0. Dibagi berapa bagian? Dibagi 5 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, dan 5 bagian. N sama dengan 5. Berapakah nilai Fx-nya? Nilai Fx-nya sama dengan ikuti fungsinya Y sama dengan X kuadrat. Itu sama dengan X-nya 0, maka Fx-nya 0 pangkat 2. X pangkat 2. Saya tekan enter, hasilnya 0. Kemudian saya copy saja ke kanan. Maka diperoleh titik-titiknya yaitu atau 0,2, maka X-nya 0,04. X-nya 0,4, Fx-nya 0,16,
X-nya 0,8, Fx-nya 0,63. Nah, berapakah sigma dari Fxi atau penjumlahan jumlah dari ini semua? Sama dengan saya menggunakan sum yang ada pada Excel, maka hasilnya enter 2,2. Kita sudah dapat nilai Fx, maka luas menggunakan metode Riemann, kita ikuti rumus yang ada. Luasnya sama dengan H, H-nya itu 0,2, dikali dengan sigma ini, sigma Fxi, Fxi-nya kita sudah dapat, sigmanya 2,2, sama dengan 0,44. Kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 0,44 menggunakan metode Riemann. Pertanyaannya, apakah sudah benar? Sudah. Yang menjadi persoalan sekarang adalah berapakah errornya. Kita menghitung error berdasarkan rumus yang ada, yaitu nilai sebenarnya dari Y sama dengan X kuadrat jika dihitung menggunakan metode atau secara analitik kalkulus biasa nilainya 0,33. Maka error dari sini adalah selisihnya 0,4 kurang 0,33. Nilai errornya 0,11. Lain halnya kalau misalnya saya ganti N-nya menjadi lebih kecil lagi. Kalau ini tadi N-nya ada 4, kalau saya ganti N-nya menjadi 10, secara otomatis nilai H-nya berubah. Kalau nilai H-nya berubah, berarti titik-titiknya juga atau bagian-bagiannya bukan hanya 5, berarti masih ada penambahan lagi. Yang pertama di titik batas bawahnya 0, batas atasnya masih 1. Berarti yang ini saya tarik lagi ke kanan, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, dan 1. Nilai dari Fx-nya pun berubah. Ya, saya langsung hitung berdasarkan rumus yang pertama tadi, yaitu 0,1 pangkat 2, ini 0,3 pangkat 2, yang ini 0,9 pangkat 2. Berapakah totalnya? Totalnya kita hitung, yaitu 3,85. Nah, dengan demikian mencari luas menggunakan metode Riemann itu sama dengan ikuti rumus yang ada, H dikali dengan sigma Fxi. Fxi-nya tadi kita sudah hitung semua ini, sigmanya atau totalnya jika dijumlahkan 3,85. Nah, dengan demikian kalau digunakan perkecil lagi seperti ini, 3,85 kali 0,1, maka hasilnya 0,385. Ini hasil menggunakan metode Riemann. Errornya otomatis lebih kecil lagi, yaitu selisih dari hasil perhitungan metode Riemann dengan metode kalkulus biasa, yaitu 0,0517. Ya, demikian penjelasan singkat saya metode Riemann. Jika mau ditambah lagi, misalnya kita mau mencari jika N-nya kita perkecil lagi misalnya, tinggal ganti N-nya berapa, misalnya diganti dengan bukan hanya cuma
10 ganti dengan 12. Di sini tinggal Anda ganti, berarti tambah lagi titik X-nya, atau mau diganti 100 tambah lagi, kemudian hitung errornya. Apakah lebih kecil atau lebih besar atau sudah sama dengan 0. Kalau errornya sudah sama dengan 0 atau mendekati nilai sebenarnya, otomatis errornya 0, maka nilai dari perhitungan metode Riemann sudah mendekati nilai sebenarnya. Kita bisa bandingkan jika n-nya tadi 5, hasilnya berapa? Jika n-nya 4, hasilnya berapa? Jika n-nya 10, hasilnya berapa? Dilihat dari error di sini. Baik, demikian penjelasan singkat saya bagaimana menghitung metode integral Riemann dari sebuah fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Salve.